Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. An-Nisa ayat 100. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan selaku umatnya kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah, marilah kita senantiasa menjalankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersungguh-sungguh berupaya untuk menjalankan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Izinkan khatib untuk berbicara hari ini tentang hijrah. Hijrah adalah dakwah. Kita sekarang sudah memasuki tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1 Muharram, ya, di mana ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ini adalah momentum tonggak sejarah kebangkitan atau peradaban Islam, sehingga dijadikan awal dari kalender Hijriah atau kalender Islam. Jadi kalender tidak berdasarkan kepada kelahiran Nabi, tapi justru kepada peristiwa hijrah, yang ini memang sangat penting bagi umat Islam. Al-hijrah, hijrah, apa sesungguhnya hijrah? Kalau kita lihat definisinya, al-hijrah huwa at-tarku awil intiqal. Hijrah adalah meninggalkan atau berpindah. Ada dua makna di sini, al-intiqal min makanin ila makanin. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Artinya dalam konteks ini hijrah bersifat fisik, meninggalkan meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Mana yang kedua, al-hijrah hiya al-intiqal min halin ila halin. Hijrah adalah berpindah dari sebuah situasi kepada situasi yang lain. Biasanya dari situasi yang buruk kepada yang baik, atau situasi baik kepada yang lebih baik. Jadi bisa dua makna, hijrah secara fisik atau hijrah secara keadaan. Dan dalam prakteknya bisa kedua-duanya berlangsung. Hijrah secara fisik sekaligus hijrah dalam atau secara keadaan. Nabi Muhammad berhijrah secara fisik dari Makkah ke Madinah. Dan kemudian di Madinah, Nabi dan para sahabat melakukan hijrah, membangun sebuah peradaban. Madinah sendiri artinya, akar katanya dari Madana, artinya peradaban. Maka Madinah yang awalnya bernama Yathrib berubah jadi Madinah, kemudian berkembang sebagai sebuah peradaban, sebuah kota, sebuah negara yang jauh lebih maju daripada kota-kota yang sama pada saat itu. Ya. Mungkin dalam istilah saat itu adalah city state, negara kota.
Tetapi kemudian tidak semua berhasil. Ada juga mungkin yang hanya berpindah secara tempat, dari tempat ke tempat yang lain fisik, tapi secara keadaan dia tidak berubah. Karena itu dalam sebuah hadis ya ditegaskan bahwa hal itu bergantung kepada niat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab misalnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap perbuatan dasarnya adalah niat. Dan setiap orang bergantung kepada niatnya. Maka orang yang hijrahnya, hijrah Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka mereka akan mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Tetapi kalau niat hijrahnya adalah lidunya yusibuha, untuk kepentingan duniawi yang ingin dikejarnya, ya kepentingan duniawi misalnya untuk kepentingan kedudukan, kepentingan ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya, atau untuk perempuan yang ingin dinikahi atau laki-laki yang ingin dinikahi kalau yang hijrahnya perempuan, maka hijrahnya, nilai hijrahnya bergantung kepada niatnya itu. Jadi kalau niatnya adalah duniawi, ya yang dihasilkannya duniawi saja, maka mungkin hijrah secara hal keadaan dia tidak tercapai, hanya hijrahnya hanya fisik saja. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, dalam konteks sekarang kita sering juga mendengar kata hijrah. Nah, hijrah sesungguhnya seperti yang tadi dibilang di awal, bisa dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk keadaan. Maka ketika misalnya kita menemukan banyak sekali orang yang hijrah dari sebuah pekerjaan, apapun bentuk pekerjaannya, maka sesungguhnya yang jauh lebih penting adalah hijrah min halin ila halin. Ya, hijrah dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Bisa saja tanpa harus meninggalkan fisiknya, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Karena yang lebih penting adalah bagaimana hijrah itu dia mengubah keadaan dirinya menjadi yang lebih baik. Jadi misalnya katakanlah di dalam dunia keartisan misalnya, entah penyanyi entah artis gitu ya, kita misalnya mendengar ada yang hijrah, kemudian meninggalkan pekerjaannya, kemudian hanya khusus beribadah, saya kira juga kurang tepat. Karena yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa hijrah, meningkatkan situasinya kepada yang lebih baik. Bahkan kalau yang bersangkutan hijrah dan tidak harus meninggalkan pekerjaannya, justru itu menjadi ladang dakwah. Seorang aktor, seorang penyanyi yang hijrah tanpa harus meninggalkan dunia aktirsnya, dunia nyanyinya, tapi dia hijrah lalu kemudian berdakwah di situ, maka itu jauh lebih baik. Kita punya Haji Rhoma Irama yang tetap di musik. Berapa syair bernada religius yang diciptakan oleh Haji Rhoma Irama. Artinya dia tetap ada di jalur itu. Hijrah secara fisiknya tidak dilakukan, artinya tidak meninggalkan pekerjaannya, tetapi yang dilakukan adalah hijrah secara halnya, hijrah keadaannya. Maka kemudian memasukkan nilai-nilai religius, memasukkan nilai-nilai agama, dengan kata lain berdakwah di jalur itu. Tentu di negara yang lain juga ada contohnya, misalnya Cat Stevens, penyanyi Inggris, kemudian dia mengubah namanya menjadi Yusuf Islam, tapi tetap jalur atau bidang nyanyinya tidak ditinggalkan, tapi justru berdakwah melalui syair-syairnya yang lebih religius. Atau Muhammad Ali, Cassius Clay, awalnya dia masuk Islam, berhijrah, tapi tidak meninggalkan dunia tinjunya, tapi seringkali malah justru dijadikan berdakwah. Karena ada banyak segmen masyarakat yang justru menerima dakwah jauh lebih mudah ketika berada di lingkungannya. Tidak semua orang dapat menerima dakwah melalui pengajian-pengajian, melalui ceramah-ceramah. Banyak justru yang tergerak hatinya ya ketika dalam pekerjaan-pekerjaannya,
kemudian diberikan contoh oleh orang-orang yang berhijrah, kemudian tersentuh. Maka kemudian dari situ lahirlah dakwah. Maka sesungguhnya sesuai dengan topik dari khatib yang saya sampaikan hari ini, bahwa hijrah adalah dakwah. Jadi tanpa harus meninggalkan dunianya, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya, justru disitulah menjadi ladang dakwah. Maka mudah-mudahan hijrah yang bisa dilakukannya sesungguhnya seperti dalam hadis itu, faman kanat hijratu ilallahi wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasulih. Maka kalau dia hijrahnya dasarnya adalah ridho Allah dan Rasulnya, maka capaiannya, hasilnya juga apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan khawatir ketika seseorang hijrah, misalnya meninggalkan situasi yang menurut dunia buruk, jangan khawatir akan kehilangan rizki, akan kehilangan tempat. Sebab seperti ayat yang khatib bacakan di An-Nisa ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, tentu tafsir di jalan Allah ini banyak, tidak harus dalam peperangan, tidak harus dalam situasi yang menuntut perang dan sebagainya, tapi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun bisa disebut fisabilillah sepanjang kita melakukannya berdasarkan lillahi ta'ala. Maka janji Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan di dunia ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang lapang. Artinya tidak perlu takut ketika ada yang hijrah meninggalkan dunianya yang selama ini digelutinya, kemudian tidak khawatir akan kehilangan rizki. Justru mungkin akan ada rizki-rizki baru. Dan seperti yang sering kita lihat berbagai contoh ya, yang tadi saya sebutkan, meskipun hijrah tapi ternyata tetap eksis di dunianya, tetap mendapatkan rizki yang baik. Hari ini saya cuma yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua ya, bisa melaksanakan hijrah sesuai dengan dasar kita, berdasarkan ridho Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.